Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Ibu dan Bapak Guru hebat. Ibu dan Bapak Guru, pada kesempatan hari ini kita telah tiba di modul 2.3, aksi nyata modul 2.3, coaching untuk supervisi akademik. Nah, di samping saya sudah ada rekan sesekolah saya, Pak Eko. Namun lebih lengkapnya boleh Pak perkenalkan diri dulu. Siap, baik. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Eko Bimo Saputro. Saya adalah salah satu rekan kerja dari Pak Baidillah Rustam di SDN 3 Penukal Utara, Kabupaten Penukal Abab, Lematang Hilir. Iya, ada Rustam nih itu Pak ya. Oh, Itu iya. kenalnya di mana? Oh, sini Pak ya. Oke, nggak apa-apa. Hari ini sebelum melakukan supervisi Pak ya, kita akan ngobrol-ngobrol dulu nih, cuap-cuap dulu Ya. tentang supervisi yang akan kita lakukan ya. Jadi kira-kira tujuan dari pembicaraan kita pada pagi hari ini katakanlah ya, Ya. apa kira-kira Pak tentang supervisi yang akan kita lakukan ke depannya? Ya, sebenarnya saya juga masih takut atau meragukan supervisi yang akan kita lakukan. Saya takutnya bagaimana nanti supervisinya berjalan optimal atau tidak. Oh, masih ragu gitu Pak Masih ya? ragu. Oke, masih ragu apakah supervisinya berjalan optimal atau tidak. Iya. Nah, ini kalau boleh saya tahu nih, materi pembelajaran yang akan Bapak berikan ke siswa nanti apa kira-kira Pak? Rencana materi yang diajarkan ke siswa nanti itu kita karena tematik ke-13 jadi dua mapel, ada IPS dan PPKN. Untuk IPS-nya itu materinya tentang interaksi sosial. Untuk yang PPKN nanti materinya tanggung jawab. Itu di kelas berapa Pak? Di kelas 5. Kelas 5. Iya. Oke. Nah, nanti rencana Bapak metode pembelajaran yang akan Bapak berikan apa ke siswa? Untuk metode rencananya menggunakan PBL. PBL. Project Problem Basic Learning. Harapan Bapak setelah Bapak mengajar dengan metode PBL ini, apa tujuan pembelajaran yang akan didapat oleh siswa? Ya, tujuan pembelajaran boleh saya baca Boleh nggak perangkat apa-apa. saya, Oh, itu Pak? sudah ada Ya. perangkatnya ya? Ya. Oke. Baik. Sudah siap sekali Bapak Ibu sekalian ya. Baik, untuk tujuan pembelajaran salah satunya untuk materi yang PPKN itu tadi tanggung jawab. Salah satunya menganalisis contoh perilaku yang sesuai tanggung jawab sebagai warga masyarakat. Itu untuk KD pengetahuan. Untuk keterampilannya membuat laporan tentang pelaksanaan pengambilan keputusan sebagai wujud tanggung jawab warga masyarakat. Untuk yang materi IPS yaitu interaksi sosial, KD pengetahuannya mendeteksi bentuk interaksi sosial di lingkungan masyarakat, kemudian menguraikan unsur-unsur sosial di lingkungan masyarakat. Kemudian untuk yang keterampilannya menyajikan laporan hasil analisis tentang aktivitas masyarakat sekitar dalam upaya pembangunan sosial budaya di Indonesia. Aktivitas di lingkungan Penukal Utara ini di Tempira gitulah Pak ya. Oke. Nah, kira-kira langkah-langkah yang akan ditempuh Bapak dalam memberikan materi pembelajaran IPS dan PKN ini dengan metode pembelajaran PBL tadi, bisa diceritakan Pak? Ya, sedikit saya ceritakan untuk yang langkah-langkah yang ditempuh karena tadi menggunakan PBL itu sesuai dengan sintak-sintaknya. Yang pertama, orientasi siswa pada masalah. Jadi pada pembelajaran awal siswa itu digiring untuk memahami masalah yang terjadi di lingkungan sekitar, kemudian nanti masalah itu mereka diskusikan dan nanti mencari solusinya. Itu langkah pertamanya. Kemudian untuk yang kedua, setelah mengetahui permasalahannya tadi, siswa diminta untuk mencari sumber-sumber belajar, mencari bahan belajar dari berbagai sumber atas permasalahan tadi. Maksudnya dia menemukan yang jelas, mereka akan mencari
referensi gitu. Referensi ya, referensi dari berbagai sumber tadi. Kemudian langkah selanjutnya itu sebagai kemudian siswa itu dibuat kelompok. Kemudian kita membantu membimbing mereka dalam menemukan referensi tadi, kemudian dalam merumuskan masalahnya secara rinci juga. Kemudian kita juga membantu atau memfasilitasi siswa tersebut dalam menemukan hal-hal apa saja yang mereka perlukan untuk menyelesaikan masalah tersebut. Nah, jadi kita bantu apa saja yang mereka perlukan, kemudian yang mereka butuhkan untuk menyelesaikan masalah tersebut. Wah, menarik sekali, Pak ya. Iya. Nah, tadi kan masalah ya. Kira-kira masalah yang akan Bapak angkat di lingkungan Tempira ini apa kira-kira, Pak? Untuk permasalahannya sesuai topiknya itu, Pak, ini interaksi sosial yang berkaitan dengan pengambilan keputusan di lingkungan masyarakat, seperti pemilihan kepala desa, Lo cocok sekali berarti ya. Iya. Dan saya dengar kita sekarang lagi kampanye pemilihan kepala desa di desa Tempira Utara kita ini, Pak ya. Nah, sejauh yang telah Bapak lakukan ini, kira-kira persiapan bisa diceritakan kepada saya. Persiapan apa yang telah Bapak lakukan selain misalkan buat RPP dan sebagainya? Ya, selain membuat RPP, persiapan yang pertama itu bahan ajarnya. Bahan ajarnya karena di sini siswa kita agak banyak, kemudian buku paket itu tidak bisa mencukupi seluruh siswa, jadi sebagai guru saya juga mempersiapkan bahan ajar sebagai sumber belajar mereka. Kemudian rencananya saya akan menggunakan perangkat Android supaya mereka juga bisa membandingkan antara pemilihan ketua RT, kepala desa tadi dengan di tempat lain. Ya, biar bisa mereka searching seperti itu, Pak. Kemudian seperti media pembelajaran, PowerPoint dan sebagainya itu juga disiapkan. Nah, dari segala macam persiapan yang katakanlah menurut saya sudah maksimal, Pak ya. Kira-kira pada saat pelaksanaan nanti ada tidak kemungkinan munculnya masalah pada saat ngajar di kelas, pada saat kita melakukan supervisi observasi di kelas? Ya. Kemungkinan masalah yang muncul dan biasanya ini terjadi waktu mengorganisasikan siswa dalam kelompok. Nah, terkadang kalau siswa laki-laki biasanya free, bebas, mereka kita sudah tentukan mereka bebas kemana saja. Cuman kadang permasalahan terletak di siswa perempuan. Kadang mereka punya geng tersendiri, ketika kita heterogen kan dengan yang lain, itu mereka kadang protes. Kemudian masalah alokasi waktu, kadang kita kelewat waktunya. Kemudian sintak-sintak kadang kita ada yang terbalik dari PBL tadi ya. Nah, dari permasalahan yang katakanlah mungkin muncul ya, apa sejauh ini strategi atau rencana Bapak agar bisa meminimalisir permasalahan tersebut agar tidak muncul di kelas? Untuk yang permasalahan kelompok tadi yang pertama, di sini saya lebih demokrasi lagi. Jadi memang sehari sebelumnya itu kita berdiskusi kecil pada saat sebelum pulang, diskusi kecil dengan siswa gitu, dengan ya? siswa. Jadi walaupun saya sudah tentukan, saya tetap meminta pendapat siswa juga dengan pertimbangan tetap heterogen. Wow, alur merdeka belajarnya ada di situ, ya, Pak ya. Kemudian yang permasalahan kedua tadi kadang sintak-sintaknya terbalik dan sebagainya, itu permasalahan kadang karena siswanya melompat juga pertanyaannya jauh gitu, jadi kadang lompat. Itu memang di situ memang agak kesulitan ya, Pak. Untuk mengatasinya itu biasanya memang saya batasi. Saya beli buat catatan sendiri untuk diri saya agar sintak-sintak itu tidak terlewatkan atau kebalik. Buat catatan sendiri untuk diri kita gitu, Pak ya, sebagai guru ya. Nah, dari proses supervisi nanti ya yang akan kita lakukan, kira-kira
ada tidak bagian-bagian yang menurut Bapak nih, saya sebagai supervisor gitu ya, sebagai supervisor harus memberikan perhatian lebih atau yang ingin saya lebih perhatikan pada saat pelaksanaan supervisi? Pada saat supervisi, yang pertama tadi yang jelas sintak-sintaknya, Pak. Ya, di bagian itu, Pak ya. Oke, berarti di bagian metode pembelajarannya gitu ya. Ya. Kemudian terutama yang sintak pertama pada saat orientasi siswa terhadap masalah, kadang ada miskonsepsi antara permasalahan yang kita sajikan dengan pemahaman siswa. Jadi kadang guru salah menyampaikan, akhirnya siswa tidak memahami masalah dan akhirnya proses belajarnya pun terganggu gitu. Jadi di bagian sintak itu ya, bagian sintak terutama PBL, sintak 1 tadi. Sintak pada bagian orientasi ya, jadi orientasi perkenalan siswa terhadap masalah gitu lah Pak ya. Ada miskonsepsi itu Pak. Nah, sejauh ini apa kira-kira yang sudah Bapak dapat dari obrolan kita? Nah, sejauh ini dari obrolan tadi saya merasa sedikit lebih nyaman untuk dilakukan untuk pelaksanaan supervisi. Sepertinya ada gambaran nantinya pada saat supervisi bisa berjalan dengan optimal. Amin. Oke, terima kasih Pak Eko atas waktunya, telah memberikan atas cuap-cuapnya kita pada pagi hari ini. Sampai jumpa besok ya. Iya. Sampai jumpa besok di kelas. Setelah di kelas nanti kita akan refleksi lagi, kita akan ngobrol-ngobrol lagi pasca observasi di kelas seperti itu ya. Oke. Terima kasih. Tadilah Bapak Ibu obrolan singkat kita dengan rekan sejawat saya di SD Negeri 3 Penukal Utara, Kecamatan Penukal Utara, Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir, Provinsi Sumatera Selatan. Salam dan bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini? Baik. Semuanya sehat? Sehat. Jika kita dalam keadaan baik dan sehat, ucapkan Alhamdulillah. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, coba perhatikan dulu samping kiri kanannya masih ada sampah. Sudah bersih? Sudah bersih? Baik, tepuk tangan dulu untuk yang tingkat hari ini. Baik, untuk melanjutkan pembelajaran pada pagi hari ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Silakan ketua kelasnya untuk memimpin doa. Sudah melakukan doa bersama. Siapa yang tahu manfaat dari berdoa? Angkat tangan. Siapa yang tahu manfaat dari berdoa? Ya. Agar belajar lebih lancar. Benar, agar belajar kita lebih lancar. Ada lagi manfaat yang lain dari berdoa. Ya, benar sekali ya. Agar belajar kita lancar dan pembelajaran kita mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Dan berdoa juga merupakan salah satu menunjukkan atau rasa sikap syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita pada hari ini masih diberikan kesehatan.
sehingga kita dapat melakukan pembelajaran pada pagi hari ini. Nah, coba dilihat dulu seragam yang kalian gunakan sudah rapi. Baik, jika sudah rapi semua, siapa yang pagi hari ini tidak hadir? Semuanya hadir? Hadir. Hadir, baik, tepuk tangan, berarti semuanya hadir. Baik, kegiatan selanjutnya kita akan menyanyikan lagu nasional. Silakan anak-anak berdiri terlebih dahulu. Baik, sudah siap? Mari kita nyanyi bersama-sama. Apa judulnya? Garuda Pancasila. Ya, Garuda Pancasila. Siapa yang tahu maknanya? Apa saja makna yang terkandung dalam lagu tadi? Ya, benar sekali. Lagu yang kita nyanyikan tadi judulnya Garuda Pancasila. Garuda Pancasila ini merupakan salah satu lambang negara kita, yaitu Garuda Pancasila. Menyanyikan lagu nasional merupakan salah satu bentuk atau wujud kita menjunjung tinggi atau bangga dengan bangsa kita Indonesia. Baik, sebelum melanjutkan pembelajaran selanjutnya, kita akan melakukan kegiatan literasi 5 menit. Silakan buka halaman 20 pada buku tema kalian, kemudian silakan dibaca, pahami maknanya, kemudian nanti Bapak akan tanyakan kepada kalian. Baik, kalau ada makan. Baik, silakan dibaca halaman 20. Baik, waktu membacanya sudah selesai, sudah 5 menit. Sekarang Bapak mau tanya, apa saja yang poin yang dapat diambil dalam bacaan tadi? Apa saja? Salah satunya silakan angkat tangan. Ya. Tanggung jawab. Ayo, tanggung jawab. Ada lagi yang lain? Ya. Membersihkan lingkungan. Membersihkan lingkungan. Yang lain? Kerja bakti, bagus. Berarti semuanya telah membaca dan memahami bacaan dengan baik. Tepuk tangan dulu. Kegiatan saatnya, mari perhatikan pada layar. Apa yang terjadi pada gambar? Coba perhatikan, kemudian apa yang terjadi pada gambar? Apa saja hal yang terjadi pada gambar tersebut? Keributan. Keributan, benar sekali. Ada lagi yang lain?
Berantem, ya. Ada lagi yang lain? Perkelahian. Terus itu yang dilakukan sebelum, kira-kira itu dalam kegiatan apa? Ya, benar sekali, itu ada kegiatan seperti rapat, kemudian ada keributan yang terjadi. Nah, pada hari ini kita akan mempelajari PPKN dan IPS dengan tujuan pembelajaran menganalisis perilaku yang sesuai dengan tanggung jawab sebagai masyarakat, kemudian memberi saran tentang dampak tidak menjalankan tanggung jawab sebagai warga negara, kemudian membuat laporan tentang pelaksanaan pengambilan keputusan. Kemudian yang IPS, tujuan kita yaitu nanti kalian bisa tahu bentuk interaksi sosial yang ada di lingkungan masyarakat. Kita juga akan mempelajari unsur-unsur interaksi sosial di lingkungan masyarakat. Kemudian nanti pada akhirnya juga kalian tahu mana interaksi yang mengarahkan pada persatuan dan perpecahan. Dan yang terakhir nanti kalian akan menyajikan hasil analisis tentang aktivitas masyarakat sekitar dalam upaya pengembangan sosial budaya, yang semuanya berkaitan dengan gambar tadi dan bacaan yang kalian baca tadi, ya. Baik, untuk menambah semangat kita pada pagi hari ini, silakan berdiri terlebih dahulu. Kelasnya maju ke depan untuk memimpin tepuk semangat. Tepuk semangat. Baik, tepuk tangan untuk ketua kelasnya siapa? Baik, di sini Bapak ada video mengenai berita. Silahkan diperhatikan, disimak dengan baik. Nanti akan Bapak tanyakan tentang video tersebut. Kembali di News Pagi, pemirsa, hari terakhir pendaftaran kepala desa di Sumeneb, Madura, Jawa Timur diwarnai bentrokan dua kelompok warga. Bentrokan dipicu penolakan bakal calon kepala desa dari dua desa. Dua kelompok warga desa Bajang Kene, Kecamatan Buto, Sumeneb, Jawa Timur ini terlibat bentrok di halaman kantor panitia pemilihan kepala desa pada Rabu siang. Kedua kelompok warga ini merupakan pendukung dari penolak adanya pendaftaran bakal calon kepala daerah dari dua desa setempat. Aksi saling dorong hingga pukul 3 dihadapkan. Konflik berawal saat warga desa menghadap untuk warga lain yang tidak mendaftar calon kepala desa yang diketahui warga desa setempat. Aparat kepolisian di lokasi berupaya menenangkan kedua kubu untuk tidak saling serang. Menolak calon dari luar desa. Yang kedua adalah pendaftaran tidak boleh putus. Itu dua hal yang sangat penting dan itu menguntungkan masyarakat yang menjadi desa. Kalau kami sebagai panitia tetap akan ikuti aturan yang ada. Kenapa? Karena di Perpu tidak ada aturan putra desa melainkan warga negara Indonesia, berarti di mana saja boleh untuk mendaftar. Pemilihan kepala desa di Kabupaten Sumeneb akan dilaksanakan secara serentak pada tanggal 7 dan 14 November 2019. Tahap pendaftaran bagi bakal calon kepala desa berakhir pada 28 Agustus 2019. Dari Sumeneb, Jawa Timur, Abdul Rahim, iNews melaporkan. Baik, tadi kita sama-sama telah memperhatikan video yang ditampilkan pada layar. Tentang apa video tadi? Penentuan calon kepada kepala desa. Terus apa lagi yang bisa diambil dari video tadi? Ada lagi? Ya, benar sekali ya. Itu penentuan tentang video tentang penentuan pemilihan calon kepala desa. Nah, dalam video tadi juga diberitakan bahwa terjadi kerusuhan antar warga tersebut untuk menentukan calon kepala desa tersebut. Nah, permasalahannya berarti di sana ada
bentuk interaksi masyarakat, kemudian tapi itu interaksinya tidak baik karena di sana ada kerusuhan. Kemudian ada video selanjutnya, silakan diperhatikan lagi. Kemudian nanti Bapak akan tanyakan isi dari video ini. Inilah News Metro TV bangkit bergerak bersama. Pemirsa, hujan deras yang mengguyur kawasan selatan Garut, Jawa Barat pada Jumat dini hari tadi mengakibatkan banjir dan longsor di beberapa titik. Petugas gabungan dari TNI Polri segera membersihkan akses warga dari material banjir agar bisa dilalui kendaraan. Inilah video amatir yang menggambarkan kondisi perkampungan warga yang terdampak banjir yang menerjang sejumlah desa yakni Desa Sirnawati, Desa Pampuj, Desa Paas dan Mandala Kasih, Kecamatan Pamengkutan diterjang banjir pada Kamis malam kemarin. Warga setempat mulai membersihkan material pasca banjir yang menerjang rumah mereka termasuk jalan lingkungan. Tidak hanya banjir, hujan deras yang terus-menerus mengakibatkan longsor terjadi di Desa Girimukti, Kecamatan Banjarwangi. Menurut Kasat Lantas Polres Garut AKP Undang Syarif Hidayat mengatakan pasca longsor pihaknya melakukan buka tutup jalur dan telah menerjunkan alat berat. Saat ini pun jalan sudah mulai bisa dilalui termasuk akibat banjir tak berdampak pada arus lalu lintas di kawasan Garut Selatan. Baik, kita sudah bersama-sama juga menonton video yang kedua. Apa saja isi yang terdapat dalam video tersebut? Banjir dan tanah longsor. Banjir dan tanah longsor, ada yang lain? Bencana banjir, ada yang lain lagi? Adakah orang yang membantu dalam keadaan seperti itu? Ada. Tadi siapa yang membantu? Polisi dan masyarakat. Kemudian ada juga Basarnas. Nah, itu adalah salah satu bentuk interaksi. Interaksi itu berarti ada saling tolong-menolongnya, ya. Nah, interaksi tersebut termasuk interaksi yang baik atau buruk? Baik. Yang baik. Kemudian kalau yang video pertama tadi, interaksi yang baik atau yang buruk? Buruk. Kenapa buruk? Iya, benar. Karena terjadi kericuhan dan keributan. Ya, pada minggu lalu kita telah mempelajari apa itu hak dan kewajiban. Nah, pada hari ini kita akan mempelajari mengenai tanggung jawab sebagai warga masyarakat. Nanti kalian akan menyelesaikan masalah berdasarkan dua video tadi. Cuman di sini Bapak akan bantu kalian terlebih dahulu memahami apa itu tanggung jawab sebagai warga masyarakat. Silakan diperhatikan videonya. Sebelumnya, kita dulu tentang pengertian tanggung jawab. Tanggung jawab yaitu kesadaran manusia terhadap tingkah laku atau perbuatan yang disengaja atau tidak disengaja. Tanggung jawab juga berarti sebagai sikap dari seseorang untuk melaksanakan tugas dan kewajibannya terhadap diri sendiri, keluarga, masyarakat, lingkungan, bangsa dan negara, dan Tuhan yang Maha Esa. Selanjutnya, kita bicara tentang pengertian masyarakat. Masyarakat yaitu sejumlah manusia yang terdapat dalam suatu kebudayaan yang dianggap sama. Biasanya dalam sebuah masyarakat terdapat aturan-aturan yang harus dipatuhi oleh setiap warga. Oleh karena itu, setiap warga masyarakat memiliki tanggung jawab untuk melaksanakan kewajiban yaitu mematuhi aturan tersebut. Berikutnya yaitu tanggung jawab terhadap masyarakat. Setiap anggota masyarakat mempunyai tanggung jawab. Nah, baik, kita kali ini telah memperhatikan video mengenai tanggung jawab dengan masyarakat. Nah, apa itu tanggung jawab? Tanggung jawab yaitu berarti tugas dan kewajiban harus dilaksanakan. Apa contohnya?
tanggung jawab itu melakukan tugas sesuai dengan kewajiban. Nah, ini beberapa contoh tanggung jawab. Coba dibaca salah satu dari barisan yang paling kanan. Baik, terima kasih juga yang barisannya di sebelah kiri Bapak. Baik, silakan dibaca salah satu yang paling atas. Keras-keras baca. Ya, salah satu contohnya berpartisipasi dalam setiap kegiatan yang diselenggarakan masyarakat. Ada yang tahu apa contohnya kegiatan masyarakat? Apa itu? Ya, ronda malam, benar sekali. Nah, baik, kita harus bekerja sama melaksanakan kewajiban dan tanggung jawab sebagai masyarakat. Jika tidak, maka kehidupan masyarakat menjadi tidak teratur. Contohnya tadi salah satu teman kalian memberikan contoh, salah satunya ronda malam. Nah, apa yang terjadi jika kita tidak melaksanakannya? Kita punya jadwal ronda malam, jika kita tidak melaksanakan ronda malam tersebut, apa yang terjadi? Banyak maling, ya, benar sekali, tepuk tangan dulu. Tidak. Nah, silakan perhatikan gambar yang ada di layar. Ayo sebutkan jenis interaksi gambar berikut. Ini salah satu contoh bentuk tanggung jawab atau bukan? Ya, tanggung jawab. Itu tanggung jawab apa? Melaksanakan apa? Ya, membersihkan sampah dan kerja bakti di lingkungan masyarakat. Nah, karena di sana ada beberapa orang, jika lebih dari satu orang maka terjadilah sebuah yang namanya interaksi. Ada yang tahu apa itu interaksi? Ada yang tahu apa itu interaksi? Baik, jika belum memahami apa itu interaksi, maka silakan perhatikan video berikut ini. Interaksi manusia dibagi menjadi dua. Yang pertama yaitu interaksi sosial, dan yang kedua interaksi dengan lingkungan hidup. Nah, apa saja sih perbedaan di antara keduanya? Simak baik-baik ya penjelasannya. Kita bahas yang pertama, yaitu interaksi sosial. Interaksi sosial adalah hubungan-hubungan sosial antar manusia atau hubungan manusia satu dengan manusia lainnya. Interaksi sosial terjadi karena manusia adalah makhluk sosial. Makhluk sosial artinya manusia itu gak bisa hidup sendiri, selalu membutuhkan orang lain, mulai dari bangun tidur sampai tidur kembali. Jenis-jenis interaksi sosial dibagi menjadi tiga. Yang pertama adalah individu dengan individu. Artinya satu orang berhadapan dengan satu orang lainnya. Yang kedua adalah individu dengan kelompok. Artinya satu orang berhadapan dengan banyak orang atau disebut kelompok. Dan yang ketiga adalah kelompok dengan kelompok. Agar kalian lebih memahami jenis interaksi sosial, berikut Ibu berikan contoh-contohnya. Yang pertama, ada contoh interaksi sosial individu dengan individu atau satu orang dengan satu orang lainnya, yaitu ketika bertegur sapa dengan teman, berjabat tangan, kemudian ibu berbicara dengan anaknya, dokter memeriksa pasiennya, kasir melayani pembeli, atau ibu warung melayani kalian ketika sedang jajan, dan polisi memberi petunjuk jalan kepada orang yang sedang mencari alamat. Dapat kita simpulkan bahwa interaksi sosial individu dengan individu adalah ketika ada dua orang saling berbicara atau berinteraksi. Selanjutnya ada contoh interaksi sosial individu dengan kelompok. Artinya satu orang berhadapan dengan banyak orang. Yang pertama yaitu ada guru sedang mengajar murid-muridnya. Satu orang guru berhadapan dengan sekelompok murid. Yang kedua, Pak Ustadz
Ustadz sedang ceramah di depan jemaah. Pak Ustadznya satu orang, sedangkan jemaahnya berjumlah banyak. Yang ketiga, ada Pak Soekarno sedang berpidato di depan khalayak umum. Yang berpidatonya satu orang berhadapan dengan sekelompok orang. Berikutnya, ada contoh interaksi sosial kelompok dengan kelompok. Artinya banyak orang berhadapan dengan banyak orang. Contoh, 2 tim bertanding sepak bola. Kalian tentu sudah tahu ya bahwa satu tim sepak bola berjumlah 11 pemain. Artinya 11 orang berhadapan dengan 11 orang. Kelompok dengan kelompok. Yang kedua adalah 2 tim bermain tarik tambang. Bisa dilihat pada gambar, satu tim pemain tarik tambang terdiri atas 3 orang. Artinya banyak orang berhadapan dengan banyak orang. Ketiga, ada kelompok pramuka bekerja sama dengan kelompok PNR. Kelompok pramuka terdiri atas banyak orang dan PNR juga terdiri atas banyak orang. Maka termasuk dalam interaksi sosial kelompok dengan kelompok. Baik, tadi kita sama-sama telah memperhatikan video tentang interaksi sosial. Ada berapa jenis interaksi sosial? Ada 2. Coba sebutkan apa saja? 2 atau 3? 3. Sebutkan apa saja. Yang pertama tadi individu dengan individu. Yang kedua individu dan kelompok. Coba yang lain lagi. Kelompok dengan kelompok. Kalau contoh individu dengan individu tadi apa contohnya? Berbicara dengan dokter, dokter dengan pasien ya. Kemudian kalau yang individu dan kelompok, apa contohnya? Ya, ustadz lagi berceramah. Kemudian kalau kelompok dengan kelompok, pertandingan sepak bola antara 2 tim ya. Ya, interaksi sosial tadi adalah hubungan timbal balik antara 2 orang atau lebih dan kemudian ada 3 macam. Nah, kalau ini interaksi bentuk apa? Individu dengan individu. Kemudian kalau ini? Ya, benar sekali, individu dengan kelompok. Yang ini? Baik, kelompok dengan kelompok. Tepuk tangan dulu berarti sudah memahami semua. Baik, dari beberapa referensi yang Bapak telah berikan, Bapak akan bentuk kalian dalam beberapa kelompok dan Bapak akan membagikan kalian lomba kerja. Nah, lomba kerja tersebut ada kaitannya dengan 2 video pertama yang Bapak tampilkan. Ya, silakan susun mejanya menjadi 4 kelompok. Silakan disatukan mejanya kemudian membuat kelompok.
Baik, sekarang kalian telah duduk pada kelompok kalian masing-masing, kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4. Nanti Bapak akan bagikan LKPD, kemudian LKPD ini silahkan dibaca langkah-langkah atau petunjuk pengerjaannya. Ya. Di dalam LKPD ini, nanti kalian akan menyelesaikan masalah yang berhubungan dengan dua video yang Bapak tampilkan tadi. Tadi ada tanggung jawab sebagai warga masyarakat yang banyak dimunculkan tadi, baru mengenai gotong royong dan sebagainya. Tugas kalian mencari bentuk lain tanggung jawab sebagai warga masyarakat. Jika belum ada yang belum dipahami dalam LKPD, boleh ditanyakan. Silakan ditulis namanya dulu. Baik, LKPD yang dibagikan sama seperti yang di layar. Nah, dalam LKPD tersebut ada hasil yang diharapkan, kemudian langkah-langkahnya. Kemudian di dalam LKPD tersebut ada barcode yang nanti akan membagikan tablet Android ini, gunanya untuk mencari atau menambah pengetahuan kalian sebagai sumber belajar yang digunakan untuk menyelesaikan masalah yang ada di dalam LKPD. Ya, sudah ditulis namanya pada LKPD? Sudah belum? Kalau tidak muat, tulis di bawah. Baik, gunakan tablet Android tersebut untuk membantu kalian dalam menyelesaikan masalah. Boleh di-scan barcode-nya atau boleh menggunakan link yang ada. Sudah dibaca LKPD-nya? Petunjuknya? Ada kelompok yang belum memahami? Dan dalam LKPD tersebut ada dua kegiatan. Selesaikan dulu kegiatan 1, baru menyelesaikan kegiatan 2. Silakan ditanyakan mana yang belum dipahami. Android-nya dengan sebaik mungkin, cari sebanyak-banyaknya informasi yang kalian butuhkan.
silakan lembar kegiatan 2. Kegiatan 2. Silakan dibaca juga petunjuknya. Jika ada yang kurang dipahami, silakan ditanyakan. Diskusikan dulu bersama kelompok kalian, kemudian ditanyakan jika memang kalian pahami. Kelompok 1 ada kendala kegiatan 2. Baik, 2 menit lagi untuk kegiatan 2. Silakan kumpulkan informasinya sebanyak mungkin. Baik, waktu untuk diskusi sudah selesai. Hasil diskusi dan pengumpulan informasi yang kalian telah dapatkan, silakan dituliskan dalam lembar jawabannya. Solusi dari permasalahan silakan dituliskan pada lembar jawaban. Silakan susun laporannya. Setelah laporan selesai disusun, nanti kalian maju ke depan untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompok kalian masing-masing. Semua kelompok harus menyelesaikan dan maju ke depan. Silakan Bapak beri waktu 5 menit untuk menyusun laporan. Baik, waktunya sudah habis. Saatnya kalian maju ke depan untuk mempresentasikan hasil kerja kelompok kalian. Silakan dimulai dari kelompok 1 terlebih dahulu. Silakan kelompok 1 menunjukkan seluruh anggota. Garis yang rapi. Dengarkan untuk kelompok yang lain. Silakan didengarkan hasil presentasi dari kelompok 1. Boleh menanggapi atau memberikan saran, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan menyampaikan hasil diskusi kelompok kami
Baik, untuk yang nomor 1, ada tanggapan dari kelompok lain? Atau sudah sama jawabannya? Tidak ada tanggapan? Baik, lanjut. Yang nomor 2. Baik, tepuk tangan untuk kelompok 1, silakan duduk kembali. Selanjutnya kelompok 2. Baik, ada tanggapan untuk yang kegiatan 1? Sudah sama? Silakan nanti. Tanggung jawabnya sebagai seorang siswa dalam masyarakat, mengikuti gotong royong, memperbaiki lingkungan, perilaku secara baik dengan cara hidup, turut serta dalam gotong royong, menyiapkan tempat bersuara, Baik, tepuk tangan untuk kelompok 2, silakan duduk kembali. Selanjutnya kelompok 3. Tanggapan, sarannya, dan kritik boleh juga. Tanggapan untuk yang kegiatan 2? Tidak ada, sama. Lanjut. Baik, tepuk tangan untuk kelompok 3, silakan duduk kembali. Selanjutnya kelompok 4.
Ya, ada tanggapan sama terus lanjut. Baik, tepuk tangan untuk kelompok 4, silakan duduk kembali. Silakan semua lokasi duduk dikumpulkan. Baik, tadi semua kelompok telah maju ke depan untuk mempresentasikan hasil kerja kelompoknya masing-masing. Silakan dan dikumpulkan. Baik, dari semua kelompok yang telah maju tadi, sekali dari kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4 hasilnya sudah bagus. Semuanya dapat menyelesaikan masalah yang disajikan di awal tadi. Tentang apa saja tadi dalam diskusi kita? Mempelajari tentang apa saja? Tentang tanggung jawab, terus apa lagi? Kerja bakti. Kemudian tadi ada salah satu cara untuk mengambil keputusan dalam masyarakat, seperti contohnya tadi yang kalian tuliskan, ada yang menuliskan pemilihan ketua RT, kemudian ada kelompok lain membuat ketua RW dan lain sebagainya. Kemudian tadi di lembar kegiatan 2 kita menyelesaikan masalah mengenai interaksi yang baik dan interaksi yang buruk atau yang tidak baik. Karena semua kegiatan telah kita laksanakan dengan baik, mari kita tepuk tangan dulu untuk semua kelompok. Ya, tepuk semangat. Orang tua, tepuk semangat. Semua kegiatan telah kita lakukan. Sekarang saatnya kalian kembali ke tempat duduknya masing-masing seperti awal kita masuk tadi. Silakan disusun kembali. Rapi, sudah rapi? Masih bengkok-bengkok terus? Yang merasa belum lurus dengan teman yang lain, yang mejanya masih merengking, luruskan lagi. Baik, Bapak akan membagikan lembar evaluasi yang gunanya untuk mengetahui seberapa jauh kalian memahami pembelajaran pada hari ini. Jika ada soal yang belum dipahami, boleh ditanyakan. Kerjakan masing-masing, tidak mencontek teman kiri atau kanannya. Silakan semua buku yang ada di atas meja dimasukkan ke dalam laci. Sisakan alat tulis pena saja.
Silakan ditulis dulu nama di bagian paling atas. Silakan ditulis nama kalian masing-masing pada bagian paling atas kertas. Untuk yang nomor 1 silakan dilingkari sesuai dengan perintah. Gambar mana yang sesuai dengan perintah? Sesuai dengan soal. Mulai besok bawa sumbangan. Ya. Ya. Bagian uang, ya. Bagian saya, bagian saya. Terserah kalian. Ya. Nanti baik, waktunya sudah berakhir. Semuanya sudah selesai. Semuanya sudah selesai. Nah, silakan dikumpulkan ke meja yang paling depan. Orang yang tidak bisa bergerak, kumpulkan ke meja yang paling depan. Silakan dikumpulkan karena waktunya sudah habis. Baik, tadi kita telah mengerjakan soal evaluasi. Jadi soal evaluasinya akan memeriksa. Kemudian jika ada jawaban kalian banyak salah, berarti akan Bapak berikan hadiah. Ya. Jika banyak jawaban yang benar, akan Bapak berikan lagi pertanyaan. Ya, baik.
dipahami semua materi pada hari ini? Apa saja yang telah kita lakukan? Apa saja yang telah kita pelajari hari ini? Apa saja yang telah kita pelajari hari ini? Mengenai apa saja? Tentang interaksi sosial, kemudian tanggung jawab sebagai warga masyarakat. Baik, bagaimana perasaannya pada pembelajaran hari ini? Menyenangkan? Menyenangkan. Kenapa menyenangkan? Ya, benar sekali, kita tadi pada awal pembelajaran telah bernyanyi bersama-sama, kemudian menonton video, kemudian melakukan diskusi. Apakah hal itu menyenangkan? Menyenangkan. Apakah ada saran untuk pembelajaran selanjutnya? Ya, bagus. Pembelajaran selanjutnya akan kita lakukan seperti ini lagi. Kita akan menonton video, kita akan menggunakan Android untuk mencari sumber belajar untuk menambah ilmu pengetahuan kita semua. Baik, dari hasil evaluasi tadi sudah Bapak periksa, ada 3 orang yang belum mencapai kriteria ketuntasan. Jadi 3 orang nanti akan Bapak berikan tugas tambahan, tugas yang lain boleh dikerjakan di rumah. Ya, kemudian ada 17 orang yang sudah memenuhi kriteria ketuntasan. Itu artinya akan Bapak berikan bahan pengayaan yang akan kalian pelajari juga di rumah. Nah, silakan perhatikan dulu pakaian yang kalian gunakan sudah rapi lagi. Mejanya semuanya dirapikan kembali. Kemudian sampah-sampah yang ada di sekeliling silakan dibersihkan dulu. Sudah bersih? Nah, jika sudah bersih, saatnya kita melakukan kegiatan numerasi. Silakan angkat tangan bagi yang bisa menjawab. Ya, silakan angkat tangan baru jawab. 3 dikali 7 dikali 2. 42, benar sekali, tepuk tangan. 5 dikali 2 dikali 3. 30, benar sekali. 3 dikali 6 dikali 2. 30. Nah, baik. Semuanya sudah bagus. Literasinya bagus, numerasinya bagus, dan mohon ditingkatkan lagi. Ya, baik. Apa materi yang akan kita pelajari besok? Apa materi yang akan kita pelajari selanjutnya? Ya, benar sekali, kita akan mempelajari tentang peredaran darah manusia. Silakan dipelajari dulu di rumah. Silakan kalian cari menggunakan handphone kalian atau menggunakan buku atau boleh di perpustakaan. Jadi ketika kalian masuk ke dalam kelas, kalian sudah tahu apa itu tentang peredaran darah manusia. Semuanya paham? Nah, baik, jika sudah paham, silakan ketua kelas untuk memimpin doa.
Paham? Baik. Pulang langsung kembali ke rumah, tidak boleh mampir kemanapun. Sebelum seberang jalan lihat ke kiri dan ke kanan dan berjalan di sebelah kiri. Bapak akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan dari kelompok 1. Jadi nah sehat Pak? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Kita ngobrol-ngobrol sebentar lagi nih Pak. Ya. Pasca supervisi kemarin. Namun sebelumnya saya ingin tanyakan gimana perasaan Bapak setelah ngajar di kelas? Ya, kalau untuk perasaan yang sudah dilakukan kemarin, rasanya senang juga, bahagia dan lega. Ya, karena selama ini yang dilakukan supervisi itu seperti menyudutkan guru, seperti mau dinilai dan sebagainya, akan dicari kesalahan. Nah, leganya, bahagianya itu karena kemarin sebelum kita observasi, kita ada ngobrol-ngobrol sedikit mengenai apa yang harus saya lakukan. Kemudian supervisornya juga membantu menyiapkan segala sesuatu apa yang saya butuhkan juga, apa yang saya butuhkan, yang saya perlukan. Jadi secara tidak langsung proses kita pra observasi kemarin ada pengaruh positif gitu loh Pak ya? Ada pengaruhnya positif karena merasa terbantu sekali Pak dari hal-hal yang saya ragukan, yang saya takutkan dan sebagainya. Iya, akhirnya kendala yang akan muncul di lapangan bisa kita minimalisir ya. Iya, benar. Nah, kalau saya lihat nih Pak kemarin ya, saya memperhatikan Bapak ketika mengajar itu luar biasa sekali Pak ya. Yang saya lihat adalah seluruh kegiatan yang Bapak lakukan itu sudah runut sekali sesuai dengan RPP atau rencana pembelajaran yang telah Bapak susun ya. Hampir semua itemnya itu Bapak lakukan dengan menurut saya sempurna ya. Tapi memang ada beberapa hal yang menjadi catatan saya ya. Di antaranya yang pertama saya melihat ketika pengorganisasian peserta didik gitu ya. Saya melihat peserta didik itu dibagi tidak berdasarkan kelompok yang heterogen. Jadi siswa itu yang laki-laki semua kelompoknya, kemudian yang perempuan semua ya. Dan saya yakin pembelajaran akan lebih menarik lagi jika pembagiannya heterogen Pak. Jadi laki-laki ada di kelompoknya, kemudian perempuan juga ada. Nah mungkin hal itu yang menjadi yang kedua. Yang kedua adalah saya lihat peserta didik kurang gembira dalam belajar ya. Tapi itu tidak jadi masalah. Yang penting tujuan pembelajaran saya nilai dapat. Kemudian ketika Bapak melakukan evaluasi di terakhir, saya lihat mereka memahami, ya, memahami dan dapat makna dari pembelajaran yang Bapak lakukan di kelas kemarin gitu Pak ya. Nah kemudian ini ada lagi sih. Menurut Bapak kemarin ya, itu menurut saya ya. Kalau menurut Bapak kira-kira apa hambatan Bapak ketika melakukan pembelajaran kemarin di kelas? Ya, salah satunya tadi sama yang seperti yang Bapak sebutkan, yang nilai itu masalah pembagian kelompok. Kemudian alokasi waktu juga Pak, kadang setiap sintak-sintaknya, setiap langkah-langkahnya itu melebihi waktu yang telah ditentukan. Saya kesulitan di sana ketika misalnya waktu pembagian kelompok itu kemarin karena takut waktunya terlalu panjang, jadi saya kelompokkan berdasarkan tempat duduknya saja. Yang terdekat ya? Terdekat, dan akhirnya ternyata kurang efektif. Saya lupa membentuk kelompoknya secara heterogen, maksudnya terlepas untuk memikirkan itu. Jadi kendala waktu gitu ya Pak ya? Kemudian seperti pada saat yang lain itu waktu siswa mengerjakan LKPD-nya itu karena mungkin banyak yang harus dipelajari siswa, jadi memakan waktu juga untuk menemukan jawaban dari LKPD. Waktu ekstra ya untuk membimbing mereka dalam menemukan jawaban. Tapi saya lihat ketika proses pembelajaran yang Bapak lakukan sudah luar biasa sih. Sudah cukup menurut saya ya. Nah, dari hasil penilaian saya yang sudah cukup gitu ya. Apakah menurut Bapak sudah puas dengan pembelajaran kemarin? Menurut saya belum ada kata puas Pak. Ya, karena saya merasa sendiri ada beberapa hal-hal yang harus diperbaiki lagi, yang harus
dirubah karena pembelajaran yang dilakukan kemarin memang tadi salah satunya ada siswa yang merasa ada kurang gembira, kurang kurang enjoy ketika belajar itu ketika pembelajaran. Berarti ada hal yang salah dari saya yang harus saya perbaiki. Namun kalau untuk yang tujuan yang kemarin, alhamdulillah semua tujuan tercapai. Bisa dilihat dari hasil LKPD dan evaluasinya. Saya juga melihat itu loh Pak. Ya, saya lihat tujuan pembelajaran ya memang, tapi siswanya agak kurang enjoy ketika belajar, saya lihat ya. Tapi itu bisa jadi memang karakter anak-anak Bapak seperti itu ya. Nah, tidak adil rasanya kalau kita melihat ke arah yang negatif terus ya. Menurut Bapak kira-kira hal positif apa yang telah Bapak lakukan kemarin ketika mengajar? Ya, menurut saya banyak sih ya. Tapi kalau menurut Bapak gimana? Kalau menurut saya hal yang paling positif, yang paling bagus itu waktu penggunaan media pembelajaran berupa video. Saya juga melihat itu. Ya, ada video tentang interaksi sosial pada mata pelajaran yang IPS itu. Di video tersebut saya rasa cukup lengkap dan akhirnya menambah wawasan bagi siswa. Jadi mereka paham ternyata interaksi itu berbeda loh. Ada yang interaksi yang berhubungan dengan kebaikan, ada juga yang membuat perpecahan, yang negatif ya. Yang negatif maksudnya. Nah, dari dua hal tadi Pak ya, ada kegiatan hal positif yang telah Bapak lakukan, kemudian ada juga tadi Bapak melihat katakanlah kelemahan ya. Kira-kira apa yang akan Bapak rubah dalam pertemuan-pertemuan berikutnya? Ya, yang saya akan rubah untuk pertemuan selanjutnya, yang pertama itu memang dari persiapan dari diri saya sendiri dulu. Kemudian untuk seperti bahan ajar, bahan ajar gitu ya? Lebih ekstra lagi saya siapkan. Kemarin waktu yang dibutuhkan agak lama itu ternyata bahan ajar dari saya sedikit sepertinya kurang. Akhirnya siswa membutuhkan banyak waktu untuk menemukan hal-hal yang lain. Iya. Ada lagi Pak kira-kira? Kemudian menciptakan belajar itu yang berpihak kepada peserta didik juga. Karena kemarin saya termasuk banyak mendominasi di bagian saya. Ya. Tapi kalau menurut saya itu sudah baik Pak sebenarnya ya. Kemudian di sana Bapak menggunakan media, kemudian menggunakan alat tapes ya, artinya Bapak berusaha memberikan yang terbaik untuk peserta didik ya, seperti itu. Nanti setelah ini kita ada rencana pengembangan diri Pak ya, rencana pengembangan diri Bapak dari hal-hal yang menurut Bapak yang Bapak sebutkan tadi. Kemudian kita buat rencana pengembangan diri, tapi nanti di belakang layar saja kita buat. Nah, ini terakhir ini Pak ya. Penilaian Bapak, apa yang Bapak rasakan ketika melakukan coaching, ketika di coaching seperti ini ya? Beda antara supervisi yang biasanya kita lakukan ya dengan supervisi yang ala coaching seperti ini ya. Yang saya rasakan untuk proses ini, saya juga merasa lega dan gembira juga, tenang, dimana di sini saya juga dibimbing, maksudnya digiring dan dibimbing dari semua prosesnya. Jadi tidak ada keraguan saya waktu melaksanakan supervisi kemarin. Kemudian menurut saya juga sangat efektif ini dilakukan karena permasalahan-permasalahan yang ada pada diri saya pada saat pengalaman pembelajaran itu semuanya diberikan jalan keluar. Jalan keluar sehingga saya melakukannya lebih enjoy. Terakhir Pak nih, satu kata untuk kegiatan coaching supervisi akademik ya. Apa kira-kira kata yang akan kita ucapkan? Ya. Untuk yang supervisi akademik ya, memang sebaiknya ini harus terus dan harus dilakukan dan lebih ditingkatkan lagi, karena ini memberi kenyamanan pada guru yang melakukannya, yang akan disupervisi. Akan disupervisi. Oke, terima kasih Pak atas waktunya. Nanti kita di belakang layar kita buat lembar rencana pengembangan diri. Ya, terima kasih atas waktunya. Baik. Selamat bertugas kembali. Baik Pak, terima kasih banyak. Salam dan bahagia Ibu dan Bapak guru hebat.